Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihnatul Paujiah, mahasiswa Profesi Nurs Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan tentang COVID-19, di mana COVID-19 ini memang sedang terjadi di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia, di berbagai negara, bahkan seluruh dunia pun sedang mengalami COVID-19 ini. Berhubung dengan adanya penyakit COVID-19 ini, mungkin masyarakat sebagian besar belum mengetahui tentang COVID-19, khususnya di kota Tasikmalaya, di Kampung Bobos, Desa Mandala Jaya, Kabupaten Tasikmalaya. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang COVID-19. Intinya di sini kita akan sharing saja terkait COVID-19 ini. Untuk waktunya kurang lebih 30 menit, dan untuk mempersingkat waktu, marilah kita ke bagian definisi atau pengertian COVID-19. COVID-19 ini adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus yang menjadikan pandemik di seluruh negara, terutama di Indonesia ini. Jadi COVID-19 ini disebabkannya itu oleh virus corona, ya. COVID-19 ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus coronavirus yang ditemukan pada tahun 2019 dan menjadi sebuah pandemi yang terjadi di negara di seluruh dunia. Ini menurut WHO tahun 2020. Makanya disebut COVID-19 karena dari coronavirus pada tahun 2019. Corona merupakan suatu virus yang dapat melakukan penyebarannya dari manusia ke hewan, dari hewan ke manusia, dan manusia ke manusia. Sebagaimana yang kita ketahui, di Wuhan ini yang ditemukannya itu dari kelelawar. Maka dari itu, virus corona ini bukan hanya ditularkan dari manusia ke manusia, tetapi juga bisa ditularkan dari hewan ke manusia, bahkan sebaliknya manusia ke hewan, ataupun manusia ke manusia. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa virus corona ini menyebar melalui udara, ya, yang disebarkannya itu droplet atau percikan saat individu batuk, berbicara, hingga bernapas dan melalui permukaan yang terkontaminasi. Jadi si virus corona ini disebarkannya itu oleh droplet atau percikannya. Maka dari itu, ketika kita batuk ataupun bersin dan sebagainya, alangkah baiknya kita menggunakan masker, ya, seperti ini. Jadi kalau misalkan kita batuk, ya, si percikannya itu tidak menyebar ke mana-mana. Dan sebagaimana yang kita ketahui ataupun penelitian yang sudah diteliti, ketika percikan itu keluar daripada mulut melalui udara, bisa menempel di mana saja, bisa di kursi, di meja. Maka dari itu kita jangan sembarangan menyentuhnya, karena itu bisa menempel, ya, seperti itu. Dan sifat virus COVID, di mana virus itu tertular melalui udara dan masa inkubasinya selama 14 hari. Jadi selama 14 hari ini si virus COVID tetap ada, ya. Virus COVID ini tidak terbang, tetapi dia melalui udara, dibawanya tuh oleh udara, ya. Jadi kalau misalnya udah nempel di suatu tempat di meja, dia akan tetap di meja, kecuali kalau itu udah disebarkannya tuh oleh udara, ya. Adapun penyebabnya, apa sih penyebabnya kita bisa tertular oleh si virus corona ini, ya? Seperti yang kita ketahui, penyebabnya yaitu dari virus corona. Ada penyebab lainnya, ini yang diambil dari Wuri Ratna Hidayani pada tahun 2020. Yang pertama ada umur. Semakin tinggi umur, semakin lanjut usia, maksudnya daya tahan tubuh kita atau imun yang ada di dalam tubuh kita ini semakin lemah, ya. Maka dari itu, manusia itu mudah terserang penyakit, apalagi dengan disertai dengan penyakit komorbid atau penyakit bawaan seperti hipertensi,
DM, apapun dengan penyakit pernafasan lainnya seperti TBC, asma dan lain itu sangat mudah sekali. Adapun jenis kelamin laki-laki ya, kenapa jenis kelamin laki-laki yang pertama dipengaruhi oleh hormon dan juga kromosom. Adapun juga karena laki-laki ini sering berada di luar rumah karena tuntutan pekerjaan ini lebih sering terkena ya dengan virus corona ini. Kemudian infeksi yang terjadi di lingkungan rumah sakit dan penderita dan staf rumah sakit. Maka dari itu, jikalau ada saudara kita yang sedang sakit berada di rumah sakit ya, bukannya kita tidak ada rasa kemanusiaan, tapi alangkah baiknya kita mencegah karena kita tidak tahu seperti yang tadi saya sampaikan, virus corona ini kalau udah menempel di kursi ya di kursi, di meja ya di meja ya, apalagi di lingkungan rumah sakit banyak sekali virus-virus yang berterbangan yang nempel di dindingnya, bahkan di bednya, bahkan di lingkungan-lingkungannya dan juga staf rumah sakit seperti perawat, dokter dan sebagainya juga bisa menyebabkan virus corona. Maksudnya menyebabkannya itu ketika staf rumah sakitnya itu berada di rumah sakit, kemudian pulang ke rumah, kemungkinan dia membawa virus yang ada di badannya ya ataupun di bajunya. Itulah yang dimaksud yang disebabkan oleh staf rumah sakit. Kemudian ada penyakit penyerta seperti tekanan darah, jantung, gula darah, penyakit paru-paru ya. Karena seperti yang kita ketahui kalau udah mempunyai penyakit atau komorbid, daya tahan tubuh kita itu menjadi lemah ya, kurang itu sangat mudah sekali untuk penyakit masuk. Bukan hanya virus corona yang lebih dapat masuk, virus-virus yang lain juga dapat masuk ke dalam tubuh. Kemudian ada riwayat merokok ya, kemudian ada penurunan imunitas, tidak melakukan social distancing terhadap orang lain, minimal menjaga jarak 1 meter karena kan kita tidak tahu ya, misalkan di teman kita sedang ngobrol tiba-tiba batuk, kalau kita sedang berdekatan kan itu bisa menyebabkan tertularnya atau nempelnya percikannya ataupun sedang bersin, kalau kita menjaga setidaknya menjaga jarak 1 meter ya, dan juga memakai masker itu insya Allah ya akan sedikit mengurangi resiko penyebaran virus corona ya. Tidak memakai masker karena COVID lewat cipratan liur ya seperti tadi. Kalau kita memakai masker ya seperti ini, kalau orang lain batuk, otomatis tidak akan tertular, tidak akan menempel ke kita. Apalagi kalau kita batuk, tidak akan menularkan juga ya. Karena virus corona ini, ya, dilanjutin dulu, tidak menyentuh lingkungan atau dengan terhadap virus corona. Maka dari itu, karena kita tidak tahu ya, di tangan kita terdapat kuman atau apa, kita sediakan selalu hand sanitizer ya, supaya ini setidaknya membunuh kuman-kuman yang menempel di tangan kita. Kemudian berpapasan dengan orang yang telah terinfeksi COVID-19 tanpa memakai alat pelindung diri dalam waktu yang lebih detik. Maka dari itu, penyebabnya itu masuknya virus corona ini ada 3 macam. Ada melalui mata, melalui hidung, dan juga melalui mulut. Ya, makanya jangan sekali-kali tangan kita menyentuh daerah mata, daerah hidung, dan juga daerah mulut karena ini adalah pintu masuknya virus corona ini masuk ke dalam tubuh kita melalui tiga tiga ini ya. Kalau kita membisik mata kan tidak tahu dalam tangan kita ini terdapat virus ataupun menggosok hidung ataupun masukkan mulut seperti makan dan sebagainya sebelum kita mencuci tangan dengan alkohol. Nah, sebelum kita ke tanda dan gejala, virus corona ini akan mati ya, akan mati dengan satu dengan cahaya matahari, yang kedua dengan alkohol, yang ketiga dengan cairan dan desinfektan ya ketika kita mencuci seperti klorin dan sebagainya. Adapun tanda dan gejala dari COVID-19 ini
Ini menurut Wang dan kawan-kawan pada tahun 2020 dan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia pada tahun 2020. Yang pertama ada demam lebih dari 38 derajat Celcius. Kita harus sediakan di rumah itu termometer ya untuk mengukur suhu tubuh kita. Kemudian ada kelelahan, batuk kering, gangguan makan, nyeri otot, sesak nafas, tenggorokan ludah, nyeri paring atau nyeri tenggorokan, kemudian ada pusing, sakit kepala, muntah, sakit perut, lemas, diare, batuk darah, hilangnya rasa atau indera manusia seperti hilangnya penciuman, hilangnya rasa. Tetapi kita tidak boleh khawatir jikalau tanda dan gejala ini ada dalam diri kita, kita tidak boleh menginvestasikannya itu kita terkena COVID-19, itu belum tentu, itu baru tanda dan gejalanya saja. Untuk screening dininya, kita perlu memeriksakannya ke pelayanan kesehatan. Seperti pemeriksaan swab antigen. Nah, itu bisa dikatakan kita harus waspada ketika sudah mengalami tanda dan gejala, kemudian periksakan ke pelayanan kesehatan. Kemudian bagaimana sih cara pencegahan supaya kita terhindar dari virus corona ini? Seperti yang sudah tadi saya jelaskan, yang pertama ada menjauhi kerumunan, karena si virus corona ini disebarkan itu oleh dropletnya, oleh percikannya. Jadi kita harus menjauhi kerumunan, karena kita tidak tahu tiba-tiba ada orang yang batuk bersin di hadapan kita tidak tahu ya. Kemudian menjaga jarak 1 meter setidaknya kalau kita jauh, ketika teman kita tadi samping kita ini batuk atau bersin, setidaknya akan jauh untuk terkena kepada kita ya. Kebayangkan kalau misalnya berdekatan ada yang batuk, apalagi kan tidak tahu ya, masyarakat di sini sebagiannya belum mengetahui tentang etika batuk ya. Kemudian mencuci tangan 6 langkah, memakai masker, dan membatasi mobilitas. Maksudnya membatasi mobilitas ini, kita setidaknya berdiam dulu di rumah. Ya. Nah, di sini saya akan mempraktekkan etika batuk yang baik dan benar. Ya. Karena kita tidak tahu, bisa saja kita yang menularkan, bisa saja kita yang tertular. Yang pertama, etika batuk ini, kita harus menggunakan tisu. Ya. Kalau misalkan batuk, saya contohkan ya, langsung ditutup, langsung dibuang ke tong sampah. Kalau misalkan tidak ada tisu, kita gunakan masker ya. Kita kan sekarang sudah diwajibkan menggunakan masker ya. Menggunakan masker, misalkan lagi digunakan seperti ini, kita batuk, otomatis kan si virusnya hanya ada di sini ya. Nah, jadi kita tidak menularkan. Kalau misalkan orang lain yang batuknya kita pakai masker, otomatis tidak. Karena kan tadi ada 3 pintu masuk ya, ada mata, hidung, dan juga mulut. Setidaknya hidung dan mulut sudah terlindungi ya. Kalau bisa kita pakai kacamata ya. Bukan kacamata kalau yang vitamin, kacamata yang biasa saja untuk melindungi. Kemudian kalau misalnya kebetulan kita tidak membawa tisu, tidak menggunakan masker, kita juga bisa menggunakan, jangan seperti ini, jangan. Karena akan nempel di tangan kita, nanti kita tidak tahu akan makan atau bersentuhan dengan orang lain. Kita gunakannya itu lipatan tangan, ya, seperti ini nih. Nah, setidaknya virusnya di sini, jadi tidak nempel di sini ketika makan. Ya, kemudian itu etika batuk yang baik dan benar. Kemudian ada mencuci tangan 6 langkah ya. Nah, saya akan mempraktekkannya. Pertama, semprotkan dulu hand sanitizer atau sabun tangan kita. Jangan lupa juga bebaskan aksesoris. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Nah, ini untuk supaya si virus yang ada nempel di jari kita hilang. Ini ya, tersapu-sapu. 2, 3, 4. Kita bisa lakukan 4 kali hitungan. Dan yang terakhir untuk kuku nih. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Kalau kita menggunakan sabun di rumah, jangan lupa diakhiri dengan membilas dengan air yang mengalir. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga semoga kita tidak puas dengan apa yang saya sampaikan karena kalian bisa rekan-rekan semua bisa mencari referensi yang lebih terupdate lagi, baru lagi, sehingga kita nanti bisa sharing di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.